Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di depan kita sekarang udah ada sebuah amplifier yang mereknya adalah Hanaya. Tipenya udah hilang teman-teman. 4 channel output power amplifier. Ini adalah amplifier mobil biasanya, tapi ini masih bisa digunakan meskipun nggak di dalam mobil, karena inputnya adalah 12 volt. Kita bisa ngelihat inputnya dari sini teman-teman. Di sini ada informasi input, yaitu input power DC 12 volt 5 ampere. Kayak gitu ceritanya ya. Jadi amplifier ini udah dimodifikasi untuk speaker dan kegunaannya adalah untuk jualan roti. Instalasinya udah dirubah seperti ini. Ini adalah jack. Sebetulnya ini bukan jack ke AC. Jacknya sebetulnya untuk jack AC, tapi sama yang punya udah dirubah menjadi jack DC. Terus kabelnya diputus supaya saya nggak salah tiba-tiba colokin ke AC meledak dia. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi kabel warna oranye dan warna biru ini adalah input tegangan. Kemudian dua buah kabel ini warna biru putih dan warna hitam polos adalah input audio pakai jack mil seperti ini. Kontrol panelnya atau panel kontrolnya tuh menggunakan semi digital dan analog. Bukan semi sih, double kontrol. Digital dan analog. Yang analog untuk treble, mid dan bass. Kemudian yang digital ini untuk milih lagu dari USB dan SD card teman-teman. Dan waktu pertama kali dihidupkan, ini gini kan mati ya. Ini waktu dihidupkan pertama kali dia otomatis langsung on ke radio. Jadi yang punya tuh pengen on langsung ke Bluetooth. Nah ini kan nggak ada Bluetoothnya ya. Tapi yang punya akhirnya membelikan sebuah kit Bluetooth teman-teman seperti ini. Ini beli di online shop. Ada player, ini player apa namanya? Ini adalah kontrol panel untuk Bluetooth, FM dan MP3. Kemudian ini remote-nya, ini kayaknya pakai baterai kecil nih ya. Iya, pakai baterai kecil teman-teman. Baterai CMOS biasanya. 3 volt. Terus ini adalah kabelnya. Kabelnya nanti bakal dicolokin ke sini. Nah, ceritanya kit ini akan digunakan untuk menggantikan kit yang sebelah kiri tangan saya ini. Kit yang ada di tangan kiri saya ini akan diminta untuk dipasang menggantikan kontrol panelnya ini teman-teman. Kontrol panel digitalnya supaya bisa pakai Bluetooth, nggak pakai jack audio lagi. Dan waktu saklar on-nya dihidupkan itu yang punya pengen langsung on ke Bluetooth bukan ke radio teman-teman. Kita akan coba modifikasi, semoga berhasil. Gimana hasilnya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Saya akan bongkar dulu. Ada 4 buah skrup di sini dan ada beberapa buah skrup di belakang.
Ini untuk tegangan dan ini untuk input teman-teman. Untuk input audio yang kabel warna merah dan coklat, yang untuk tegangan warna hijau dan kuning. Di soldernya di sini. Tapi saya nemuin ada jalurnya putus nih. Ini jalurnya putus nih. Saya nggak tahu ini masih bisa digunakan apa enggak ya mesinnya. Tapi yang punya bilang nggak, maksudnya yang punya nggak ada bilang sih kalau ini nggak bisa digunakan. Jadi panel yang bakal diganti yang digital ini teman-teman, dan bagian atas ini yang diganti. Kita akan pelajari jalurnya dulu. Ini adalah audio out. Nah, nanti pasti bakal bingung ya kalau terlalu panjang seperti itu. Saya rangkai dulu deh, nanti kalau udah pas baru saya tunjukin ke teman-teman. Kalau misalnya kita perhatikan dari bagian atas, sama kok teman-teman. Apa yang sama? Yang sama adalah soket-soketnya dan posisinya sama gitu. Kita perhatikan kit yang baru dibeli, kit Bluetooth yang baru dibeli sama kit yang lama yang udah terpasang tuh. Posisi kaki itu hampir sama. Kalau yang ini kan 4 ya, ada isinya 4, yang ini 3 dan yang ini 2. Yang ini 3, yang ini 3, yang ini 2. Bedanya di situ aja, cuman posisinya hampir sama. Terus kalau misalnya dilihat dari depan sama persis. Cuman kita akan cari tahu dulu kabel 3 ini isinya apa aja dan kabel 4 ini isinya apa aja. Begitu juga kabel-kabel yang lain supaya kita nggak salah pasang teman-teman. Untuk input udah bener, udah untuk jalur input udah terpasang. Input di sini bisa ditunjukin di tulisan in DC ini teman-teman. Kabelnya ada 2, kemudian masuk dalam 2 buah soket male. Untuk mencari mana yang plus dan mana yang min, kita bisa perhatikan salah satu kabel atau 2 buah kabel ini pasti mengarah ke kaki elko. Kaki elko mana yang masuk ke kaki elko plus? Maksudnya kabel mana, jalur kabel mana yang masuk ke kaki elko plus? Ini adalah jalur kabel yang putus-putus ini teman-teman, yang ada garisnya putus-putus. Ini ya nomor 1. Ini kaki elko positif. Kalau misalnya kita lihat dari baliknya tuh kan, elko positif dan elko-nya bertegangan 16 volt 100 mikrofarad. Ini adalah elko yang menyapli tegangan ke kontrol panel teman-teman. Dan yang kabel satu lagi yang polos, putih polos, ini dia kakinya dan dia nyambung ke negatif elko dan seterusnya dia nyambung ke ground. Seterusnya dia nyambung ke ground teman-teman. Ini udah jelas kabel input min. Sekarang kabel yang warna merah ini udah jelas, ini adalah antena, nanti kita pasang di sini di kabel warna kuning. Nggak kelihatan ya. Kabel warna merah ini adalah kabel antena, nanti kita pasang ke kabel yang warna kuning, tapi antena itu nanti aja, gampang itu. Kita coba perhatikan 3 kabel yang ini kabel auxiliary, ground, dan auxiliary. Yang ini adalah kabel out, L out, R out. Yang penting ini teman-teman, yang penting groundnya dulu. Groundnya yang tengah ya, groundnya yang tengah.
Yang ini tandanya groundnya yang tengah. Kita perhatikan ini audio out ada 3 kabel. Ini adalah audio out teman-teman. Dari mesin ini satu lagi. Ini dia audio outnya. Tuh. Air out, ground, L out. Groundnya ini yang tengah juga. Yang 3 kabel ini bakal saya sambungkan ke sini teman-teman, sesuai sama petunjuknya. Di sini ada L, R, L, ground dan R. Di sini juga ada L, ground. Di sini ada L, ground dan R. Yang di sini juga ada L, ground dan R. Saya pasang dulu ya. Penyambungan seluruh kabelnya sudah selesai teman-teman, moga aja berhasil ya. Dan perubahan kabel yang bisa dilihat sekarang adalah seperti ini jadinya. Kalau untuk rangkaian yang lama itu ada kayak kesalahan gitu. Ini kan soket out ya, tapi digabung sama soket min, kacau. Sedangkan yang ini soket out itu tersendiri tempatnya, yang di dekat kabel antena ini teman-teman. Kalau untuk yang input, soket input, yang ini sendiri gitu, jadi nggak digabung. Kalau yang lama digabung gini, yang ini dilepas ya, terus digabung. Yang ini dilepas terus digabung di bawahnya sini gitu. Nah, akhirnya udah saya betulin jadi kayak gini ya. Selanjutnya kita bakal lihat bisa nggak kira-kira mesin ini dilepas dan dimasukin ke sini untuk menggantikan yang ini teman-teman. Skrupnya bakal saya buka dulu. Ini ada 2 buah skrup. Skrupnya saya buka dulu. Teman-teman, hujan udah reda dan akhirnya udah selesai saya rakit semua seperti ini. Kabel yang jelek-jelek udah saya ganti, jalur-jalur yang putus udah saya sambung, lampu LED yang putus udah saya sambung, ground potensio yang putus udah saya sambung, kabel power yang disolasi pakai Tensoplas udah saya ganti pakai
isolasi bakar, kemudian kabel antena juga udah saya ganti. Power IC power TDA apa tadi ya? TDA. Ini yang tadinya nggak terpasang ke body udah saya pasang. Terus kontrol panel untuk Bluetooth-nya itu karena nggak cocok ya, dudukannya nggak pas, akhirnya saya lem bakar, udah kuat sekarang. Kalau dipencet aman seperti ini ya. Sekarang tiba waktunya untuk uji coba teman-teman. Bismillah, saya colokin ke arus listrik 220 volt, adaptor dengan dengan output 12 volt 1 ampere. Hidup nggak kira-kira ya? Bismillah. Adaptornya hidup seperti itu. Cuman kita nggak tahu ini mau hidup apa enggak. Kita hidupin dulu ya. Oh, hidup teman-teman. Tuh. Hihi. Alhamdulillahirobbilalamin. Mode-nya kita coba rubah ke Bluetooth. Nah, bisa. Oke. Kita matikan. Saya ada speaker, tapi saya nggak tahu speakernya masih bagus apa enggak ini. Teman-teman yang rajin nonton channel Teknisi Digital pasti tahu nih sama speaker ini teman-teman. Ini adalah speaker merek Sharp yang playernya tuh rusak ya, STK-nya. Ini saya langsung sambungin ke sini deh, ke output dari front speaker, bukan yang surround ya teman-teman, tapi yang front. Coba saya taruh sini. Ini yang groundnya, nyantol nggak nih? Iya. Terus yang plusnya di sini. Tinggal saya coba setel radio ya. Kita coba putar radio teman-teman. Seperti ini, terus agak mundur dikit biar kelihatan. Keluar suaranya. Tapi nggak ada suaranya teman-teman. Nggak tahu kenapa nggak ada suaranya nih. Oh, mati. Playernya mati. Kok hidup lagi? Nah, itu hidup. Ini bass, ini mid, ini treble. Mati deh. Dia masih gampang mati-mati teman-teman. Teman-teman, ternyata modulnya nggak kuat hidup lama setelah semuanya dirakit seperti ini. Tadi udah saya tes tegangan 12 voltnya, bukan, tegangan 5 volt untuk masuk ke modul Bluetooth ini. Itu normal kok, nggak berkurang, nggak kelebihan juga. Terus body dari atau kaki-kaki komponen dari modul Bluetooth ini juga nggak nempel ke bagian-bagian yang lain kok. Normal-normal aja dia teman-teman. Cuman begitu saya kasih input 12 volt 1 ampere pakai adaptor seperti ini, dia nggak mau loh. Aturan yang nggak mau itu powernya teman-teman, bukan modulnya. Ini powernya ini dikasih input 12 volt, terus dinaikkan sini tegangannya, ada penguatnya kan, terus keluarlah suara gitu. Harusnya yang
mati tuh powernya, bukan modulnya. Ini malah modulnya pula. Nih saya tes ya, saya colokin ke arus listrik 220 volt, tuh hidup ya, muncul Bluetooth. Terus saya tekan mode, pindah ke radio, oke. Saya tekan lagi aux, tuh tiba-tiba mati teman-teman. Ini kalau saya matikan powernya terus saya hidupin lagi, dia mau hidup maksudnya. Habis itu coba saya pindah mode-nya jadi radio, tuh tiba-tiba mati. Nah, kenapa nih kok bisa mati kayak gitu ya? Dia mati-mati sendiri teman-teman. Kita akan cari tahu ya, kita cek tegangannya dulu. Kita coba pindah, oh tuh mati kan. Dalam kondisi mati seperti ini, tegangan inputnya tuh masuk apa enggak, kita lihat pakai avometer digital. Tegangan inputnya yang ini teman-teman. Nanti kalau masuk dia akan terukur 5 volt. Tuh kan, 5 volt, presisi lagi. Tapi dia nggak hidup. Kalau di restart baru mau hidup. Yang masuk ke modul Bluetooth ini teman-teman, itu bukan cuman input tegangan 12 volt, 5 volt, kemudian output L, R, dan ground, kemudian input L, R, ground, sama antena. Udah itu aja gitu, nggak ada yang lain-lain, nggak ada yang macam-macam. Sekarang coba outputnya saya cabut ya. Ini kan output ya. Outputnya saya cabut seperti ini. Udah. Artinya audio nggak bisa masuk ke speaker karena inputnya saya cabut. Sekarang coba saya hidupin. Normal nggak kira-kira? Saya pindah mode-nya Bluetooth. Saya hidupin volume. Tuh. Mati teman-teman. Saya matikan. Ini outputnya ya yang saya cabut. Sekarang inputnya saya cabut. Jadi cuman menyisakan tegangan aja. Input, mana kabel input? Kabel input yang ini teman-teman. Kabel input yang ini. Ya, inputnya saya cabut. Coba saya hidupkan lagi ya. Kita lihat. Kita pindah mode-nya. Kemudian coba kita gedein volumenya. Tuh, mati. Saya matikan. Saya hidupkan modulnya. Mau hidup dia. Tuh. Kita lihat sampai berapa lama dia mau hidup. Tuh, mati kan? Mati. Cuman ada tegangan masuk. Sekarang modul ini cuman saya kasih tegangan input 15 input 5 volt yang masuk ke sini. Modul ini hanya saya kasih tegangan 5 volt tanpa input, tanpa output ya teman-teman. Nih, tanpa input, tanpa output. Cuman sama antena doang. Dia tetap nggak hidup loh. Berarti modulnya nih yang rusak teman-teman. Modulnya cacat. Modulnya cacat pabrik ini. Ya, sayang deh. Solusi untuk kerusakan seperti ini, solusi untuk permasalahan seperti ini, ya kita harus ganti modulnya dengan modul yang baru teman-teman. Kayak gitu ya. Modulnya kan murah ya, mungkin sekitar 15 ribuan kalau nggak salah saya. Karena harga yang murah itu yang jamin kualitas. Itulah teman-teman ya. Kalau misalnya mau beli modul, hati-hati. Dan bisa jadi juga produsennya juga nggak, atau penjualnya ini juga nggak tahu kalau kondisi barang ini seperti ini. Karena kan memang nggak bisa dites. Maksudnya bisa dites, tapi kan nggak menjamin kualitasnya. Karena harganya murah banget kan. Modul harga modul 15.000, 12.000 sampai 15.000 mau bagus ya agak susah ya teman-teman.
Baik, jadi kayak gitu aja deh video kali ini ya. Minimal udah bisa dirangkai, cuman ada kerusakan, yaitu modul yang baru dibeli ternyata rusak atau cacat pabrik. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. See you and bye-bye.